Perhelatan KTT G20 di Bali sudah selesai. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia sukses menghelat hajatan akbar ini. Telah hadir 17 kepala negara dan 1 delegasi Uni Eropa. Mereka berhasil membuat kesepakatan yang tertuang di dalam Leaders Declaration. Sebenarnya, apa sih dampak helatan G20 itu terhadap dunia usaha? Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan kesuksesan G20 ini untuk mendongkrak kinerja bisnis kita? G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama ekonomi internasional. Anggotanya Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Meksiko, Republic of Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Grup ini dibentuk tahun 1999, merespon kegagalan G7 mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi global. Kegagalan terjadi karena pembahasan hanya dilakukan 7 negara maju, tidak melibatkan negara-negara berpendapatan menengah. Akhirnya, keanggotaan diperluas dengan melibatkan negara-negara berkembang. Mengapa G20 dianggap bisa menyelesaikan masalah ekonomi dunia? Ini tidak lepas dari sumber dayanya. Anggota G20 adalah negara-negara dengan perekonomian terbesar. Mereka merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, serta 80% PDB dunia. Jadi, kalau mereka bersepakat, tentu kesepakatan itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian global. Misalnya, ketika terjadi krisis keuangan global di tahun 2008, saat itu G20 sepakat mengubah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter. Juga meningkatkan kapasitas pinjaman IMF. Lalu bersama OECD, mereka mendorong lahirnya Base Erosion and Profit Shifting. Ini adalah kesepakatan kerjasama 139 negara untuk mencegah penghindaran pajak. Sedangkan ketika pandemi berlangsung, G20 telah mendorong penangguhan pembayaran pinjaman luar negeri negara-negara berkembang. Lalu menyuntikkan dana lebih dari 5 triliun US dollar untuk penanganan COVID-19. Tahun 2022, giliran Indonesia menjabat presidensi G20 menggantikan Italia. Untuk menggelar KTT di Bali, Indonesia menggelontorkan dana 674 miliar rupiah, diambil dari APBN. Dana sebanyak itu dipakai untuk infrastruktur, mulai dari revitalisasi terminal VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai, penataan jalan, penyemaian kawasan hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai, serta pembenahan infrastruktur lainnya. KTT berlangsung dalam bayang-bayang masalah besar, di antaranya imbas perang Rusia-Ukraina pada sektor energi dan pangan global. Kemudian menular ke aspek fiskal dan moneter. Kedua, isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Sekitar 75% emisi karbon dunia berasal dari G20. 10 emiten gas rumah kaca, penyebab pemanasan global terbesar adalah anggota G20. Ketiga, tentunya ekses pandemi COVID-19. Sebagai presidensi, Indonesia lalu menetapkan tema KTT Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mengajak masyarakat dunia bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan pasca pandemi. Sedangkan isu yang dibahas meliputi arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi baru dan terbarukan. Isu arsitektur kesehatan global dibahas untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Transformasi ekonomi digital dibahas untuk menyikapi pesatnya perkembangan digitalisasi. Sedangkan transisi menuju energi baru dan terbarukan dibahas untuk mendapatkan hasil konkret bagi masa depan yang berkelanjutan, hijau, dan mampu menangani perubahan iklim. KTT G20 Bali diselenggarakan pada 15 dan 16 November 2022, menghasilkan sejumlah kesempatan yang dihimpun dalam Leaders Declaration. Hasil langsung KTT diantaranya terkumpul Pandemic Fund sebesar 1,5 miliar US dollar atau 23,4 triliun rupiah. Ini adalah dana yang dikumpulkan negara-negara di dunia untuk mengatasi pandemi jika terjadi lagi di masa depan. Juga terkumpul bantuan dari IMF sebesar 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara yang mengalami krisis. Untuk krisis pangan, G20 berkomitmen melindungi negara yang paling rentan terhadap ancaman kelaparan. Mereka siap mengatasi krisis pangan global. Untuk itu, G20 akan mengenjot program Global Agriculture and Food Security Program, lalu mendukung inisiatif global untuk ketahanan pangan seperti Global Crisis Response Group on Food yang diinisiasi PBB. Terkait krisis energi, G20 sepakat mempercepat transisi energi. Caranya dengan meningkatkan pembangunan pembangkit listrik non-emisi atau rendah karbon. Berarti pembangkit listrik bertenaga batu bara akan segera diganti.
Dan yang menarik, mereka juga sepakat memangkas subsidi BBM secara bertahap. Kenapa dipangkas? Karena subsidi dianggap mendorong konsumsi BBM jadi lebih boros. Nah, yang ini siap-siap aja nih kita akan kena imbasnya langsung. Bagi Indonesia, KTT ini tentu banyak memberi manfaat langsung, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Secara ekonomi, telah diperoleh kontribusi pada PDB Indonesia senilai 533 juta US dollar atau sekitar 7,4 triliun rupiah. Event internasional ini juga meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Menariknya, perhelatan akbar ini melibatkan banyak UMKM dan telah menyerap 33.000 tenaga kerja. Manfaat lain adalah meningkatnya kepercayaan investor global pada Indonesia. Itu bisa dilihat ya dari sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat atau 125 triliun rupiah nilai investasi yang dapat diraih Indonesia. Angka tersebut akan terus bertambah. Itu klaim Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Alasannya masih ada sejumlah kesepakatan yang belum diteken. Bahlil mengatakan bahwa komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar 7-8 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi ada sekitar 10 miliar dolar AS yang masih belum diteken, walaupun sudah ada kesepahamannya. Di samping itu, ada berbagai kesepakatan proyek kerjasama Indonesia dengan banyak negara. Di sektor transportasi misalnya, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan berkomitmen untuk terlibat di dalam proyek lanjutan pembangunan MRT dan LRT di Jakarta. Sedangkan dengan Turki, Indonesia akan melibatkannya pada proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kenapa tidak dengan negara lain? Kenapa Turki? Turki dinilai berpengalaman dan menguasai teknologi tinggi dalam pembangunan jalan tol. Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Satmawijaya, menjelaskan, sangat tepat bagi Indonesia bekerjasama dengan Turki untuk melanjutkan pembangunan tol Trans Sumatera. Di sektor energi terbarukan, Indonesia akan menerima pendanaan dari negara-negara G7 untuk proyek berbasis energi terbarukan. Nilainya 20 miliar US dollar atau sekitar 311 triliun rupiah. Komitmen itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mewakili G7. Dia mengatakan, bersama-sama kita akan memobilisasi 20 miliar US dollar untuk pengembangan EBT dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara. Dana tersebut berasal dari payung Just Energy Transition Partnership atau GETP. Komitmen sejenis diberikan Asian Development Bank. Mereka berkomitmen membantu Indonesia mempercepat penghentian PLTU Cirebon, Jawa Barat. PLTU ini berkapasitas 660 MW milik Cirebon Electric Power atau CEP. Setelah kesepakatan tercapai, ADB akan memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt. Syaratnya, tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui skema Energy Transition Mechanism atau ETM. Kolaborasi seperti ini diharapkan bisa mengurangi emisi CO2. Itu harapan yang disampaikan Presiden ADB Masatsugu Asakawa. Model ini diharapkan dapat ditiru dan diterapkan ke produsen listrik swasta lain di Indonesia, serta di Asia Pasifik dan sekitarnya. Masatsugu menjelaskan bahwa langkah ini adalah komitmen ADB untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, berkelanjutan, dan melanjutkan upaya memberantas kemiskinan ekstrim. ETM juga memberikan contoh bagi negara lain untuk meraih target nol emisi. Di masa mendatang, ADB berkomitmen akan mendukung upaya ini di seluruh Asia dan Pasifik. Masih di sektor energi, kali ini giliran Pertamina. Mereka sukses menggait Saudi Aramco dalam pengadaan proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Bahkan kerjasama kedua pihak membuka peluang untuk menilai kemungkinan kerjasama pengembangan amonia dan hidrogen bersih. Dalam hal ini termasuk potensi penangkapan, pemanfaatan, serta penyimpanan karbon atau CCUS pada lokasi yang disepakati. Apa tuh CCUS? Itu adalah singkatan dari Carbon Capture, Utilization, and Storage. Hidrogen dan amonia dapat membantu menetralkan iklim di masa yang akan datang. Itu kata Nike Wijayawati, Direktur Utama Pertamina. Dia menjelaskan, Pertamina mengembangkan program dekarbonisasi melalui CCUS. Hidrogen dan amonia diharapkan memainkan peran kunci dalam ekonomi netral iklim di masa depan. Memungkinkan pembangkit listrik bebas emisi, transportasi berat, pemanasan, dan proses industri. Pihak lainnya juga sepakat bekerja sama. Dalam hal ini kerjasama antara Pertamina New and Renewable Energy dengan perusahaan listrik asal Arab Saudi, ACWA Power. Mereka sepakat mengembangkan pembangkit listrik kapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air dengan kapasitas 12.000 ton per jam pada proyek Grassroots Refinery dan Petrochemical di Tuban, Jawa Timur. Untuk pariwisata, KTT ini berkontribusi pada proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara yang diperkirakan mencapai 1,8 juta hingga 3,6 juta. Selain itu, terbuka lapangan kerja baru bagi 600 hingga 700 ribu orang. Ini ditopang oleh tingginya kinerja sektor kuliner, fashion, dan kriya. Terakhir, aspek politik.
Keberhasilan Indonesia menjadi presidensi G20 tentu meningkatkan reputasi Indonesia di panggung internasional. Pengalaman ini membuat Presiden Jokowi percaya diri untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036. Citra baik dalam politik juga terungkap dari sanjungan yang disampaikan para kepala negara yang hadir. Bahkan Joe Biden sempat memberi kesan dengan sentuhan personal seperti yang diungkapkan oleh Jokowi. Biden yang seharusnya hari pertama berencana pulang karena mau mantu justru mengundur kepulangannya. Sedangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkesan dengan solidaritas yang ditunjukkan Indonesia di KTT ini, terutama terhadap negara-negara berkembang. Apresiasi terhadap presidensi Indonesia juga disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan juga Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Beliau mengatakan Presiden Joko Widodo dan jajaran yang pantas mendapatkan pujian yang luar biasa atas kepemimpinan yang telah mereka tunjukkan selama 1 tahun. Reputasi politik sudah diperoleh. Lalu apa nih yang bisa diperoleh kalangan pelaku industri di Indonesia? Hajatan G20 jelas berkontribusi langsung pada dunia bisnis dan industri. Di dalam berbagai pertemuan terkait KTT G20, kan berlangsung juga pertemuan B20. Nah, disitulah antara lain diperoleh investasi yang melibatkan 18 perusahaan dari 11 negara. Mereka telah menandatangani MOU investasi senilai 75 triliun rupiah. Perusahaan yang terlibat di dalamnya sangat beragam, dari perusahaan swasta hingga BUMN. Di antaranya seperti Vail Indonesia, entitas anak Barito Pacific, sampai Telkom Indonesia. Ada yang bermitra untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan proyek jalan tol, pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, pengolahan biji nikel, sampai dengan transformasi digital. Dunia industri dalam negeri juga pasti terpengaruh oleh komitmen G20 terkait penanganan 3 isu global yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Perusahaan-perusahaan pengelola batu bara misalnya. Ke depan mereka terancam kiamat dan tidak lagi bisa menghindari takdir. Sebagian dari mereka memang mulai melakukan diversifikasi bisnis, baik secara moderat, bahkan ada yang pivot dengan signifikan. Ada juga yang mulai melakukan hilirisasi dalam penggunaan energi rendah karbon untuk keperluan operasi. Langkah sejumlah perusahaan malahan ada yang lebih jauh lagi, ada yang mendirikan PLTS, ada juga yang masuk ke industri kendaraan listrik. Ke depan, kendaraan listrik memang akan menjadi produk yang prospektif. Dampak lainnya adalah dorongan akselerasi transformasi digital yang kini sudah menjadi keniscayaan. Juru bicara Kementerian Kominfo sekaligus Alternate Share Digital Economy Working Group G20 2022, Dedi Parmadi, menjelaskan bahwa dalam forum G20 dibahas 3 isu terkait transformasi dunia digital. Antara lain, koneksivitas dan pemulihan pasca pandemi, keterampilan digital dan literasi digital, aliran data lintas batas, dan aliran bebas data dengan kepercayaan. Salah satu yang menjadi sorotan pembahasan isu transformasi digital adalah sektor bisnis. Indonesia akan memfasilitasi industri untuk bertemu dan membuat komitmen investasi yang konkret di sektor bisnis dunia digital. Di bidang startup digital, salah satu hasil nyatanya adalah dengan mengadakan side event bernama Digital Innovation Network. Acara tersebut merupakan ajang pertemuan para startup di negara-negara G20 dengan calon investor. Singkatnya, pencapaian yang kita peroleh dalam presidensi G20 tahun ini harus kita dudukkan sebagai launching pad atau landasan peluncuran bagi bisnis kita. Seluruh kesepakatan-kesepakatan itu, walaupun tidak melibatkan bisnis kita secara langsung, namun riaknya pasti akan sampai ke kita. Mereka yang bisa membaca riak-riak itu lebih awal dan merespon dengan tepat akan diuntungkan dalam jangka panjang. Maka coba lihat kembali poin-poin kesepakatan yang terjalin saat G20 maupun B20 tahun ini. Mana di antara itu yang relevan dengan industri Anda? Kaji dampaknya pada bisnis Anda baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Kemudian, ambil aksi nyata segera untuk merespon peluang atau ancaman itu. Percayalah, bagi banyak pelaku usaha, tahun 2023 akan menjadi pivotal moment, momen krusial yang akan melejitkan atau justru merontokkan bisnis. Jadi, yuk jangan abaikan G20 ini. Pelajari dan langsung ambil aksi.